Nah, kalau kita bisa ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kita semua, itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang perkasa. Oleh sebab itu, yuk kita mau sama-sama nyanyi Allahku besar, kuat, dan perkasa. Pakai gerakan ya. Sama-sama suarakan haleluya 3 kali ya, yang kencang ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menciptakan bumi beserta segala isinya. Bahkan Tuhan yang menciptakan Kak Keisha dan Agent semua yang ada di rumah. Dan gak cuma itu, Tuhan yang besar itu juga ada di tengah-tengah kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama nyanyi Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Pakai gerakan ya, terus bangkit berdiri. Tengah kita besar, besar, yang senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
keren banget Agent semua. Yuk, Agent, kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Kakisha mau ajak para agent semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Kakisha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami saat kami memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para agent yang ada di rumah. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini? Tema kita tentang penciptaan. Wah, keren sekali sepertinya ya cerita hari ini Kak Ruth. Pastinya. Tapi sebelum mulai, Kak Ruth mau tanya dulu nih, kira-kira agent di rumah tahu nggak ya benda-benda apa saja yang diciptakan oleh Tuhan, dan benda apa saja yang diciptakan manusia? Wah, Kak Nini aja pernah salah loh membedakan
benda-benda mana yang menjadi ciptaan Tuhan dan benda-benda mana yang menjadi ciptaan manusia. Oh gitu. Iya. Makanya kita belajar sama ya. Oke. Sekarang Kak tes dulu. Coba nih kalau matahari, bintang, bulan, ciptaan apa ya? Tuhan dong. Betul sekali. Terus kalau handphone. Kalau handphone, Ciptaan siapa ya? manusia pasti ya. Oh iya sih. Nah, lanjut dulu untuk mendengarkan ceritanya. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala. Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah. Hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu berfirmanlah Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka Allah menjadikan kedua benda-benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu
ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan. Wah, betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita menciptakan dunia ini ya, para ijen yang ada di rumah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memelihara. Sekarang kita review urutan penciptaan. Ijen di rumah masih ingat gak ya? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Betul, terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Ya betul, cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Ya betul, darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan apa ya? Benda-benda penerang. Ya, ada matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Betul sekali, binatang langit dan di udara. Dan hari keenam Tuhan menciptakan apa? Betul sekali, binatang darat dan makhluk yang paling mulia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu manusia. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari hari ini. ini. Terima kasih Tuhan Sudah menciptakan dunia ini dan menciptakan kami segambar dan serupa denganmu. Ajar kami hidup taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Hari ini kita sudah belajar tentang penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6 apa ke-7? Ayo, ke-6. Hari ke-7-nya Tuhan istirahat. Nah, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan? Ini dia. Nah, ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada gambar yang sudah di-print, ada 2 ya. Yang pertama kolom dengan tulisan day 1 sampai day 7, dan yang kedua ada gambar. Ada terang, ada cakrawala, ada manusia dan hewan-hewan darat, ada benda-benda penerang, ada hewan laut dan hewan udara, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada tulisan Z, itu artinya Tuhan istirahat. Nah, terus ada juga lem dan ada gunting. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita gunting dulu nih. Yang bulat ini kita gunting ya. Nah, setelah sudah dipotong hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita tempel urut dari hari pertama. Hari pertama ada yang masih ingat apa? Hari pertama Tuhan menciptakan apa ya? Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kita tempel terang di day 1. Day 1 terang. Kemudian hari kedua apa ya? Ada yang masih ingat? Yang kedua, hari kedua cakrawala. Oke.
Terus hari ketiga apa ya? Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ada pohon, ada buah-buahan, ada bunga. Terus hari keempat ada benda-benda penerang. Ada matahari, bulan, dan bintang. Kita tempel di hari keempat. Terus hari kelima apa? Ada yang masih ingat? Hari kelima Tuhan menciptakan hewan air dan hewan udara. Kemudian di hari keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan darat dan manusia. Di hari ketujuh Tuhan memberkati dan istirahat. Selesai deh, gampang kan? Jadinya seperti ini. Selamat mencoba di rumah. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Dari hari pertama sampai hari ketujuh. Tuh, hari ketujuh istirahat. Nanti ini bisa dipajang di kamar agent semua, supaya agent semua ingat hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan menciptakan apa saja dan apa ya yang dilakukan Tuhan di hari ke-7. Nah, nanti kalau sudah selesai bikin aktivitasnya, jangan lupa difoto lalu dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Oke? Good. Agent online service hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.